at-tarakib. Adawatul istifham. Adawatul istifham artinya adalah alat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Di dalam jam, ada 3 kata yang dapat digunakan untuk menanyakan jam. Kata yang pertama yaitu kamis sa'atu. Kamis sa'atu artinya jam berapa. Ketika ada pertanyaan kamis sa'atu, maka jawabannya langsung jam. As-sa'atu sabi'atu sobahan. Kamis sa'atu as-sa'atul hadiyata asyrah, dan seterusnya. Kata yang kedua yaitu fi ayyi sa'atin. Fi ayyi sa'atin artinya adalah pada jam berapa. Contohnya, fi ayyi sa'atin tastayqidu minan naumi. Pada jam berapa kamu bangun tidur? Maka jawabnya langsung fi sa'ati ar-rabi'ati, pada jam 4. Fi ayyi sa'atin naqra'ul Qur'an? Fi sa'atil khamisati asron, dan seterusnya. Kata yang ketiga yaitu kam sa'atan. Kam sa'atan artinya berapa jam. Ini untuk menanyakan akumulasi waktu. Contohnya, kam sa'atan yastaghriqu tihabu ilal masjidi. Maka jawabnya ruba'as sa'ati, 1/4 jam. Kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyati. Berapa jam yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Arab? Jawabnya sa'atan wa nisfan, 1,5 jam. Selanjutnya, al-adat at-tartibi. Adat artinya adalah bilangan atau hitungan. Adat dibagi menjadi 2, yaitu adat asli dan adat tartibi. Adat asli adalah yang menunjukkan jumlah suatu benda, sedangkan adat tartibi adalah yang menunjukkan tingkatan. Wazan yang digunakan dalam adat tartibi adalah fa'ilun atau fa'ilatun. Fa'ilun untuk mudzakkar atau fa'ilatun untuk muannas. Mari kita lihat contoh yang ada di dalam kolom. Kolom yang kanan li mudzakkar untuk laki-laki. Yang kolom kiri li muannas untuk perempuan. Yang pertama untuk tingkatan pertama. Untuk kata benda laki-laki menggunakan al-awwal, sedangkan untuk kata benda perempuan menggunakan al-ula. Selanjutnya, tingkatan kedua. Untuk mudzakkar atau laki-laki menggunakan kata asani, dan untuk muannas atau perempuan menggunakan asaniyah. Tingkatan ketiga, as-salits untuk mudzakkar, untuk muannas as-salitsah, dan seterusnya. Nah, tadi dikatakan bahwa adat at-tartibi menggunakan wazan fa'ilun untuk mudzakkar dan fa'ilatun untuk muannas. Ini berlaku untuk tingkatan kedua dan selanjutnya. Dan untuk tingkatan pertama menggunakan kata al-awwal untuk mudzakkar dan al-ula untuk muannas. Jadi, wazan fa'ilun atau fa'ilatun itu berlaku untuk tingkatan kedua dan seterusnya. Nah, jadi ketentuan untuk adat at-tartibi yang pertama yaitu mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun kecuali pada tingkatan yang pertama. Sedangkan ketentuan yang kedua yaitu adat dan ma'dudnya harus sesuai mudzakkar muannasnya. Ketika kata benda menggunakan mudzakkar atau laki-laki, maka adat at-tartibinya juga menggunakan laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. Ada di kolom kanan bawah. Yang pertama, al-an nata'allamud darsu as-salisu.
kata darsu itu merupakan bentuk mudzakkar atau laki-laki. Jadi, untuk tingkatannya juga menggunakan bentuk mudzakkar, yaitu as-salisu, pelajaran ketiga. Contoh yang selanjutnya, al-hissatu rabi'atu fis sa'ati tasi'ati. Al-hissatu rabi'atu. Al-hissatu bentuknya muannats, perempuan. Jadi, tingkatannya juga menggunakan bentuk muannats. Begitu juga dengan kata as-sa'ati fis sa'ati tasi'ati. As-sa'ati bentuknya muannats, at-tasi'ati juga menggunakan muannats. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, ketika menggunakan kata benda laki-laki atau mudzakkar, maka untuk adat at-tartibinya atau tingkatannya juga menggunakan bentuk mudzakkar. Dengan menggunakan wazan fa'ilun untuk mudzakkar dan juga fa'ilatun untuk muannats, kecuali untuk tingkatan pertama. Ma'an najah.